Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen, smash, itulah TV. Halo badminton lovers, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya, dan bagi yang masih terbaring sakit, kita doakan mari sama-sama agar mereka yang sedang sakit cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Badminton lovers, ada sesuatu yang menggembirakan pekan lalu ketika kita tahu Putri Kusumawardhani akhirnya menjadi juara di turnamen Korea Master, sebuah turnamen berhadiah total 210.000 US dollar dan berkategori Super 300. Di sini kita melihat memang Putri layak menjadi juara kalau kita memperhatikan sejak babak awal hingga di pertandingan puncak ketika dia bermain sangat luar biasa. Dia bisa memperlihatkan permainan terbaiknya, dan yang paling penting adalah ada perubahan yang luar biasa dari Putri, yakni dia sudah lebih baik secara fisik dan juga secara mental. Bagaimana kita lihat langkah-langkahnya cukup cepat dan cukup panjang dan bisa mengejar bola ke sana kemari, dan bola-bola lob ke belakang bisa dikembalikan dengan baik untuk membuat lawan justru sulit untuk membalikan bola-bola drop shotnya dan juga bola-bola kembalian lob belakangnya dari Putri Kusumawardhani. Nah, ini adalah harapan yang terbuka atau yang terlihat saat ini. Putri Kusumawardhani sudah bisa menjadi pemain yang kita harapkan lebih bagus lagi ke depannya, dan ada harapan itu sehingga kita tidak hanya bergantung pada Gregoria Mariska di sektor tunggal putri. Bagaimana saat ini kita harus akui bahwa baru Gregoria Mariska yang sudah menembus 10 besar dunia dan sudah bisa bertahan di sana dan sudah bisa mengimbangi pemain-pemain yang memang berada di level tersebut. Nah, mudah-mudahan ini kita menjadi pemicu bagi pemain-pemain lain di bawahnya seperti ada Komang Ayu. Mudah-mudahan juga bisa mengejar ketertinggalannya dan bisa membuktikan diri seperti apa yang telah dilakukan oleh Putri. Kuncinya memang kita lihat Putri lebih hebat lagi secara fisik dan secara mental. Fisiknya lebih bagus lagi. Dia tidak lagi mudah lelah dan tidak lagi mudah mati dengan bola-bola yang dikecoh oleh lawan-lawannya. Dan ini juga kalau kita lihat sepanjang 2024 ini, Putri juga sudah menunjukkan hasil yang bagus, kinerja yang bagus. Dia sebelum menjadi juara di Korea Master kemarin, dia menjadi finalis di Hong Kong Open. Kemudian juga di Taipei Open, dia menjadi finalis juga di kedua turnamen, adalah turnamen di Taipei Super 300, namun di Hong Kong itu lebih tinggi lagi, Super 500. Memang pada pertandingan final dia harus mengakui di Hong Kong dia kalah dari Han Yu, pemain Cina, dengan skor sebetulnya agak-agak bagus juga di game pertama 18-21, tapi kemudian dia kalah di game kedua 7-21. Di Taipei Open dia kalah dari pemain Korea Selatan Shin Yujin juga dengan skor yang sebetulnya agak bagus juga di game pertama 17-21. Sayang di game kedua dia kalah 13-21. Nah, bagi Putri ini harus menjadi momentum juga untuk terus bisa memperbaiki diri dan bisa mengevaluasi diri kekurangan-kekurangan yang ada, termasuk ketika dia sudah harus tersingkir di babak pertama Kumamoto Master pada pekan ini. Dia harus mengakui keunggulan pemain tuan rumah dari Jepang, dan ya kita tidak tahu, mungkin hanya Putri yang tahu dan juga pelatih Herli Jainuddin, kenapa habis juara justru Putri malah tumbang di babak pertama di turnamen Kumamoto Master. Mudah-mudahan kita harapkan dengan gelar yang dia rebut di Korea Master pekan lalu, kemudian juga bisa tampil sebagai finalis di Hong Kong Open dan Taipei Open, Putri
kedepannya bisa menjadi harapan buat Indonesia untuk berkibar di jajaran elit tunggal putri dunia bersama Gregoria Mariska Tunjung yang telah lebih dulu berada di sana. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen, subscribe. Yang belum subscribe, like. Salam badminton.